Seorang anggota Ormas tewas dalam insiden bentrokan di Cianjur, Jawa Barat. Kebakaran bengkel motor di Bandung, Jawa Barat menghanguskan 5 unit sepeda motor. Empat warga Palestina tewas dalam bentrokan dengan pasukan keamanan Israel di tepi barat. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam Anyus Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan beberapa informasi penting lainnya. Bersama saya Gede Satria, inilah Anyus Pagi selengkapnya untuk Anda. Kita awali informasi pada pagi hari ini dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, sebuah bengkel motor serta tempat penggilingan padi di Kampung Pintu Sari, Bandung, Jawa Barat terbakar. 5 unit motor hangus. Api membumbung tinggi dari sebuah bengkel motor di Kampung Pintu Sari, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kobaran api merembet membakar sebagian bangunan penggilingan padi. Warga berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. 5 unit sepeda motor yang berada di dalam bengkel tersebut hangus terbakar. Tak berselang lama petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. 4 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Untuk kesulitan di sini kita dari akses yang cukup sempit sehingga memperlambat dari gerak kita menuju ke TKP seperti itu. Dugaan sementara api berasal dari hubungan arus pendek listrik. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erik Fahrizal, iNews melaporkan. Sejumlah pasien ODGJ atau orang dalam gangguan jiwa dievakuasi saat kebakaran melanda rumah sakit khusus daerah Dadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Belasan unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran rumah sakit khusus Dadi, Kota Makassar, menghanguskan gedung meranti ruangan khusus untuk perawatan medis pasien gangguan kejiwaan. Peralatan medis di ruang perawatan juga ikut terbakar. Beruntung, pasien dan perawat berhasil menyelamatkan diri. Diduga penyebab kebakaran akibat korsleting listrik. Namun penyebab pasti kebakaran ini masih diselidiki polisi. Ada ruangan yang di pojok sana itu tiba-tiba kelihatan ada api dengan pintu. Nah itu ruangan terkunci. Memang biasa kadang-kadang kalau yang sudah sangat gelisah kita isolasi. Karena kenapa Pak digabung kan biasa berisiko ya. 15 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Akibat kejadian ini, pelayanan rumah sakit sempat terganggu. Saat ini, RSKD Dadi Makassar merawat 300 pasien gangguan kejiwaan. Dari Makassar, Andi Dery Sungguh melaporkan. Sementara itu tabung gas 3 kg meledak menghancurkan satu rumah di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. 11 orang luka bakar dalam kejadian ini. Warga Desa Lagadar, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dikejutkan suara dentuman keras. Suara ledakan di salah satu rumah warga berasal dari tabung gas 3 kg milik Ade Suparman yang meledak. Ledakan tabung gas membuat atap ruang tengah dan kamar hancur. Selain menghancurkan rumah Ade Suparman, 3 orang di dalam rumah serta 7 warga yang berada di warung milik korban ikut jadi korban. Menurut saksi mata, sebelum ledakan terjadi tercium bau gas menyengat kemudian terdengar bunyi ledakan. Jarak 5 menit dari suara itu, dengar Pak, suara dentuman keras Pak, begitu keras, sampai-sampai kaca saya buka pecah. Malahan belingnya sampai ke dalam rumah. Ke-11 korban ledakan mengalami luka bakar dan dirawat di Rumah Sakit Afi Sena, Kota Cimahi. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan.
Beralih ke informasi lain pemirsa, gempa bumi berkekuatan 5 magnitudo mengguncang Kabupaten Mamuju Tengah pada Minggu petang. Warga panik dan sejumlah pasien pun terpaksa dievakuasi dari ruang perawatan saat gempa terjadi. Sejumlah pasien rumah sakit dievakuasi keluar gedung saat gempa bumi mengguncang Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Gempa bumi berkekuatan 5 magnitudo berlokasi di darat pada jarak 39 km arah barat daya, Kabupaten arah barat daya, dengan kedalaman 36 km. Iya, panik semua, kalau di luar semua. Dibawa keluar semua di? Iya. Oh, tapi tidak ada apa-apa di dalam, Bu Suster? Tidak ada, cuman panik saja? Iya. Berapa banyak pasien yang dibawa keluar ini? Ini pasien di Melati, 5 pasien. 5 pasien? Iya. Yang tempat lain? Di tempat lain kurang tahu ini berapa ini. Gempa ini termasuk gempa bumi dangkal yang dipicu aktivitas sesar naik Mamuju dan tidak berpotensi tsunami. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Fendi Christian, Ainus melaporkan. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi ratusan mahasiswa yang terjebak di pegunungan Andulan, Luwu, Sulawesi Selatan. Mereka telah terjebak selama 3 hari akibat terjadi banjir dan tanah longsor. Inilah detik-detik saat evakuasi ratusan mahasiswa pendaki gunung yang terjebak di pegunungan Andulan, Luwu, Sulawesi Selatan. Evakuasi berlangsung dramatis karena banyak di antaranya yang mengalami kelelahan hingga tak sadarkan diri sehingga harus ditandu. Medan yang berat dan lumpur tebal juga semakin mempersulit proses evakuasi. Sebelumnya ratusan mahasiswa universitas ini terjebak selama 3 hari di pegunungan Andulan akibat banjir dan tanah longsor. Dengan kendala ada yang tadi menyampai longsoran, setelah ada sekitar 20 orang, longsoran itu yang kita lewati tidak bisa. Terpaksa kita pakai jalan alternatif yang dilewati hanya untuk motor saja. Lokasi tempat evakuasi dengan jalan raya itu sekitar ada 25 kiloan. Tercatat 140 peserta dan panitia terjebak saat tengah mengikuti kegiatan Bina Akrab yang digelar selama seminggu. Kini seluruh panitia dan peserta selamat dan mereka yang kondisinya membaik sudah diizinkan kembali ke rumah masing-masing. Sementara itu, bencana alam tanah longsor juga terjadi di 6 dusun, tepatnya di Ciamis, Jawa Barat. Warga pun mengungsi karena material longsor menimbun puluhan rumah. Hujan deras yang mengguyur wilayah Ciamis, Jawa Barat mengakibatkan longsor di 6 dusun. Longsor terjadi di 10 titik di 6 dusun wilayah Ciamis, Jawa Barat. Longsor paling parah terjadi di Dusun Sigung 1, Desa Nasol, Kecamatan Cikoneng. Tebing yang menyangga sebuah masjid longsor dan menimpa rumah warga. Menurut data sementara dari BPBD Ciamis, 22 rumah terdampak longsor. Banyak juga warga yang mengungsi karena rumahnya hancur tertimbun material longsor. Jadi ini kan Tebing ya, tebing apa? Fondasi itu. fondasi dari berapa? Ada 3 meter. Fondasi dari mana nih, Pak? masjid. Atas. Di atas itu apa masjid apa? Yang itu yang bawah masjid kan dari sini atas. Nggak sampai ada korban ya? Hingga kini, proses evakuasi masih berlangsung dan warga korban longsor membutuhkan bantuan. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, Ainus melaporkan. Pemirsa, sebuah pohon berukuran besar di Depok, Jawa Barat tumbang dan menimpa satu unit mobil yang bermuatan 3 penumpang di dalamnya. Tumbangnya pohon diduga akibat galian proyek drainase. Tolong ini mobil ketimpang, ini ada korban ini. Ada korban gitu ya. Sebuah pohon besar tumbang di Kalimulia, Kecamatan Cilodong, Depok, Jawa Barat. Pohon menimpa mobil berisikan 3 penumpang yang sedang parkir. Petugas dibantu warga mengevakuasi batang pohon yang tumbang karena menutup ruas jalan. Sementara mobil yang tertimpa pohon ringsek, namun penumpangnya hanya luka ringan.
tumbang di saat mobil lagi parkir di situ. Terus di dalam mobil ada ibu saya sama ponakan saya. Terus sempat luka-lukanya seperti apa Bang Ibu? Luka-lukanya maksud gimana? Ada luka nggak Ibu? Saya nggak sempat lihat tadi. Tapi posisi sekarang di mana Ibu? Dia dibawa ke rumah sakit lagi ya. Tapi belum tahu parahkah atau saya belum tahu. Peristiwa ini diduga karena ada galian saluran air di dekat lokasi kejadian, karena menurut warga tidak ada angin kencang sebelum tumbangnya pohon. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Satu orang tewas dalam kecelakaan minibus menabrak dua pemotor di Purwokerto, Jawa Tengah. Penyebab kecelakaan diduga karena sopir minibus mengantuk. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, di mana mobil jenis minibus menabrak dua pemotor yang ada di depannya. Akibatnya salah satu pemotor atas nama Priyono warga Kroya Cilacap meninggal di lokasi kejadian karena luka benturan di kepala. Sementara satu pemotor lainnya luka-luka dan dibawa ke rumah sakit. Untuk korban satu meninggal dunia, kemudian satu luka ringan. Untuk korban sudah kami evakuasi beserta kendaraan. Terus untuk korban kita evakuasi ke rumah sakit, kendaraan kita amankan di unit laka Satlantas Polresta Banyumas. Kasus kecelakaan ditangani petugas Satlantas Polresta Banyumas. Diduga mobil yang melaju dari arah utara ke selatan ini hilang kendali akibat sopir mengantuk. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Diduga juga karena sopir mengantuk, pemirsa, sebuah minibus syarat penumpang terbalik dalam laka tunggal di Tangerang Selatan, Banten. Sebelum terbalik, minibus ini menghantam trotoar dan tiang jalan. Kecelakaan minibus yang berisi satu keluarga terjadi di Jalan Boulevard Bintaro, Tangerang Selatan pada Minggu sore. Sejumlah pengendara dan warga di sekitar kejadian bergegas mengevakuasi seluruh penumpang dari dalam minibus. Beruntung seluruh penumpang hanya mengalami luka ringan. Akibat pengemudi mengantuk, minibus naik ke atas trotoar dan menghantam tiang dan terbalik. Dari rumah mau kondangan, kecepatan mobil juga nggak dari 40 kilo, nggak lebih, 30-40 gitu, cuman kondisi saya ngantuk, itu doang. Ke arah kiri terbalik, pertama ke kanan dulu, nabrak tiang, terus tiba-tiba berbalik lagi ke kiri, terguling. Irfan dan keluarga berencana ke Cirende Ciputat, Tangerang Selatan dalam rangka acara keluarga. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Satu orang tewas dalam bentrok antar ormas di Cianjur, Jawa Barat. Kami akan segera kembali sesaat lagi.